Selamat berjumpa kembali. Mari kita lanjutkan dengan ekonomi manajerial bagian ke-16. Masih dengan bahasan pasar monopoli. Kali ini kita akan membahas masalah tentang pajak khusus oleh pemain pasar monopoli. Di mana besarnya pajak tergantung dari jumlah barang, sehingga average cost bertambah dan marginal cost juga bertambah. Pada gambar di sini adalah AC0, ini adalah posisi sebelum pajak. Kemudian MC0 ini adalah marginal cost sebelum pajak. Kemudian ini adalah MR, marginal revenue. Kemudian ini adalah demand. Kemudian di sini adalah MC0 berpotongan dengan marginal revenue. Jadi titik sini kemudian ditarik ke bawah, maka ini adalah X0 adalah jumlah barang sebelum kena pajak, kemudian ditarik ke atas memotong demand, maka ini adalah P0 adalah harga barang sebelum pajak. Nah, setelah kena pajak, maka AC0 akan naik menjadi AC1, kemudian MC0 naik menjadi MC1 yang ini. Kemudian untuk setelah kena pajak, maka di sini adalah dia memotong MR di titik ini, kemudian dia ditarik ke bawah, bahwa ini adalah X1. X1 adalah jumlah barang setelah kena pajak, kemudian ditarik ke atas, dan ini adalah P1 adalah harga barang setelah kena pajak. Nah, dalam hal ini pajak yang disebutkan di sini ini dibebankan kepada konsumen. Dalam dalam kena pajak, ya, pajak dalam kena pajak khusus ini, maka si monopoli dia walaupun jumlah barangnya menurun di sini dari X0 menjadi X1, uh, akan tetapinya harga barangnya naik dari P0 menjadi P1. Dan yang keduanya adalah pajaknya dibebankan kepada konsumen. Nah, contohnya itu kalau kita makan ayam Kentucky, ya. Nah, itu kan di di uh, bayarannya itu, di struk bayarannya itu tercantum pajak, ya. Nah, itu adalah pajak khusus itu, ya. Jadi pajak itu dibebankan oleh konsumen, ya. Berarti itu monopoli yang pajak khusus yang bebannya dibebankan pada konsumen. Nah, itu pajak khusus dari seorang yang bergerak dalam monopoli. Kemudian jenis monopoli lain, nah, itu adalah eh, tentang diskriminasi harga. Jadi monopolinya ini dia bermain dari harga yang berbeda. Ya, contohnya di sini adalah, dan ini disebut dengan eh, diskriminasi harga dengan derajat satu atau tingkat satu atau jenis pertama. Contohnya di sini ada apabila jumlah barangnya 5 dan harga barang 10, maka konsumen akan membayar 5 kali 10, yaitu 50. 50 mata uang, ya. Kemudian apabila si konsumen membeli jumlah barang 8, itu konsumen tidak membayar 8 kali 9 dengan harga barangnya, tetapi konsumen adalah membayar sebanyak 5 kali 10 ditambah ini selisihnya 3, 8 kurangi 5 dikalikan dengan 9, yaitu 27. Sehingga di sini hasilnya adalah 77. Jadi konsumen membayar 77, bukan 72, yaitu 8 kali harga barangnya 9. Ya. Nah, itu adalah keuntungan dari si monopoli dengan diskriminasi harga. Kemudian ketika konsumen membeli jumlah barang sebanyak 11, di mana harga barang itu ada 8, maka konsumen tidak membayar 11 kali 8, 88, tetapi membayar sebanyak 50 ditambah 27, jadi 50 yang pertama tadi 5 kali 10, 27-nya adalah 3 dikalikan 9 yang kedua, kemudian ditambah dengan yang terakhir yaitu 11 kurang 3 dikalikan 8, sehingga 110. Jadi bukan membayar sebanyak 88. Jadi dalam hal ini dengan diskriminasi harga, maka tetap si monopoli apa uh, tetap mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar
dibandingkan dari yang seharusnya. Kemudian pada derajat 2, sebagai contoh di sini adalah penggunaan air minum, contohnya misalkan pada penggunaan air pump, di mana pada waktu konsumen memakai 1000 meter kubik, maka dengan harga 2, maka dia harus membayar sebanyak 1000 kali 2, yaitu adalah 2000. Kemudian pada waktu pemakaian 1500, maka konsumen harus membayar sebanyak di sini yang 2000-nya ditambah dengan 500 kali 3, harganya 3 di sini, jadi 1500, sehingga konsumen membayar sebanyak 3500. Namun pada waktu misalkan konsumen memakai 2500, berarti ada kelebihan 1000 dari 1500, maka konsumen harus membayar sebanyak 2000 ditambah 1500 yang tadi, kemudian ditambah lagi dari selisihnya terhadap 2500 adalah 1000 dikalikan 4, yaitu 4000, sehingga totalnya adalah 7500, ya. Jadi dengan demikian si monopoli selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya, dalam usahanya di dalam bisnis monopoli. Nah, selanjutnya adalah untuk derajat 3. Derajat 3 itu adalah di mana pemain pasar monopoli itu berbisnis pada beberapa pasar, ya. Jadi dia akan menjual barangnya pada pasar yang berbeda dengan menerapkan elastisitas pasar. Dan ini adalah pasar A, dengan demand A di sini, demand A, kemudian marginal revenue A. Kemudian demand B yang ini adalah, dan kemudian marginal revenue pasar B. Jadi suatu pasar lebih elastis itu dinyatakan atau divisualisasikan dengan kurva demand yang lebih curam, ya, dengan lebih curam. Nah, kemudian si monopoli tadi juga dia menghitung demand totalnya, ya. Demand totalnya ini adalah ini, demand totalnya. Kemudian marginal revenue totalnya ini, ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan harga dan jumlah untuk masing-masing pasar? Dimulai dari demand totalnya. Jadi demand totalnya berpotongan, kemudian marginal cost totalnya berpotongan dengan marginal revenue, yaitu di titik sini, sehingga banyaknya barang yang bisa dijual oleh si monopoli tadi adalah sebanyak KG. Nah, kemudian dari sini ditarik ke samping kiri ini, ya. Kemudian dari samping kiri ini memotong marginal revenue B. Marginal revenue B kemudian ditarik garis ke tegak lurus, maka ini adalah QB. QB kemudian dipotongkan demand B, kemudian ditarik ke kiri, ini adalah harga untuk demand B. Jadi untuk pasar B itu adalah dia bisa menjual sebanyak QB dengan harga PB. Bagaimana dengan harga A? Dengan harga A ini adalah garis tadi ini dipotongkan dengan marginal revenue A. Marginal revenue A dipotong di sini, kemudian ditarik garis tegak lurusnya, maka di sini adalah jumlah produk untuk pasar A. Jumlah produk pasar A, kemudian ditarik ke atas, memotong demand A, kemudian ke kiri. Nah, ini adalah harga untuk pasar A. Jadi dengan demikian maka untuk pasar A karena dia lebih elastis, maka harganya lebih tinggi daripada pasar B. Ya, tetapi di pasar A dia hanya bisa berjualan sebanyak QA, sedangkan di pasar B lebih banyak. Nah, jumlah dari QA dan QB ini adalah QG. Jadi harus sama dengan jumlah totalnya. Nah, itulah bagaimana menentukan harga dan jumlah barang untuk pasar yang berbeda dengan diskriminasi harga dengan menggunakan prinsip elastisitas. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan untuk seseorang monopoli itu ya bisa menerapkan derajat 1, ya, derajat 1 dengan menerapkan selisih jumlah dengan selisih harganya, kemudian kelompok derajat 2 itu dengan adanya pengelompokan harga untuk penggunaan suatu produk tertentu. Sedangkan pada derajat ketiga adalah dengan menggunakan prinsip elastisitas
harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Demikian strategi yang bisa dijalankan oleh seorang yang bergerak dalam monopoli. Semoga prinsip-prinsip ini bisa dikembangkan dan bermanfaat.